Dengan datangnya kita di sini, Allah rahmati, Allah mudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dapat merasakan nikmat iman, merasakan manisnya iman, manisnya Islam. Manisnya Islam, sehingga kita bisa merasakan memeluk Islam tanpa kita minta sekalipun kita lahir dalam keadaan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi, maka seluruh wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Baik, yang pertama-tama yang kita hormati ketua kita Bang Angga, karena susah payah beliau mengarahkan kita. Mana wanitanya tak ada. Sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Mudah-mudahan yang kawan-kawan yang lain dalam keadaan bertugas, Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Baik, dalam kesempatan kali ini saya menyampaikan tentang Muharram, satu Muharram. Perlu kita ketahui bahwa sejarah ditetapkan tahun baru umat Islam ini, satu Muharram ini pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Karena pada zaman Rasulullah sendiri belum ada tahun baru Hijriah, belum ada. Kenapa Abu Bakar menetapkan tahun baru Hijriah ini bertepatan dengan hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah? Karena Abu Bakar menginginkan umat Islam sehari-hari ingin tetap hijrah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Perlu kita flashback ulang. Sekarang Hijriah tahun 1443 Hijriah, kan? Betul? Ya. 1443 Hijriah yang lalu, tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dari tanggal 1 Muharram, Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah sampai ke kota Madinah tanggal 10 Muharram. Itu perlu kita ketahui. Kenapa Nabi Muhammad SAW hijrah? Karena pada saat itu umat Islam di kota Mekah disiksa oleh orang kafir Quraisy. Seluruh umat Islam yang ingin masuk Islam diancam dan disiksa sampai mati, sehingga tidak memungkinkan untuk mendakwah Islam di kota Mekah. Sehingga Allah sebelum itu Nabi Muhammad inisiatif hijrah ke kota Taif. Tetapi tidak berhasil. Kembali Allah memerintahkan Nabi langsung melalui malaikat Jibrilnya untuk hijrah ke kota Mekah. Maka Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya untuk hijrah. Pada saat itu para kafir Quraisy tidak tahu bahwa Nabi Muhammad akan hijrah. Maka para raja-raja kafir Quraisy ingin merencanakan pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Diutuslah pembunuh bayaran. Pada subuh hari, pembunuh bayaran ini mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Nabi sudah mengetahui bahwa dia diancam akan dibunuh. Maka berkumpullah para sahabat. Siapa yang ingin menggantikan kedudukan Nabi? Siapa yang ingin menggantikan tempat tidur Nabi saat Nabi tidur nanti? Lalu Ali unjuk tangan. Saya ya Rasulullah. Maka Ali yang menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya untuk menggantikan Rasulullah. Rasulullah dan para sahabatnya dan dengan Abu Bakar langsung keluar. Para pembunuh bayaran sudah mengepung rumah Nabi, sehingga Allah menurunkan rahmat. Allah menutup pandangan para pembunuh bayaran itu, sehingga dia keluar. Beliau keluar, Nabi Muhammad SAW keluar dengan Abu Bakar dengan selamat tanpa dilihat oleh pembunuh bayaran tersebut. Lolosnya Nabi dengan Abu Bakar
Kemudian para pembunuh bayaran itu datang ke rumah Rasulullah SAW, mengepung tempat tidurnya Rasulullah. Dibukanya tempat tidurnya Rasulullah, ditemukan Ali yang tidur di situ. Maka tidak jadi dalam membunuh. Karena tujuan membunuh itu membunuh Rasulullah, bukan membunuh Ali. Maka pembunuhan pada saat itu gagal. Lanjut cerita Rasulullah SAW bersama Abu Bakar hijrah ke kota Mekah bersama para sahabatnya secara diam-diam. Ada yang berhijrah secara diam-diam, ada yang berhijrah secara terang-terangan. Maka dalam waktu 10 hari ini banyak cerita di situ. Karena saya pendek waktu menyampaikannya, saya langsung pangkas saja. Sampainya ke kota Madinah. Kota Madinah barulah Rasulullah SAW mudah untuk menyebarkan agama Islam, sehingga Islam menyebar di kota Madinah. Alhamdulillah. Sehingga kota Madinah ini mendukung Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam. Tidak ada pertumpahan darah di situ karena Rasulullah langsung memimpin di situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang bisa kita petik dari sini? Apa yang bisa kita petik? Hijrah itu kalau secara bahasa itu artinya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita sebenarnya sudah hijrah dari rumah kita ke rumah sini. Hijrah dari rumah kita pindah ke rumah sini. Hijrah, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu hijrah secara bahasa. Tapi hijrah secara istilah beda. Hijrah yakni maksud hijrah secara istilah yakni hijrah dari yang tidak baik menjadi yang baik. Hijrah yang dari baik menjadi yang lebih baik. Perlu kita tekankan, apa fungsi Nabi Muhammad diutus? Innamal bu'istu liutamima makalimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus kata Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak. Perlu kita ketahui, hijrah yang paling utama itu hijrah akhlak. Hijrah akhlak secara zahir, hijrah akhlak secara batin. Hijrah secara batin, utamanya batin dulu. Hijrah secara batin. Apa contohnya hijrah secara batin? Seperti iri, habis itu sombong, habis itu tamak. 3 sifat ini kalau dalam dunia tasawuf ini induknya sifat buruk dalam diri. Iri, sombong, tamak. 3 sifat ini harus diwanti-wanti. Kalau bisa menghilangkan 3 sifat ini, maka bisa menghilangkan sifat-sifat buruk yang lain. Anak-anaknya, itu anak-anaknya yang lain. Tapi induknya ada 3. Sombong, bagaimana hijrah dari sifat sombong? Sombong itu selalu mengutamakan diri yang paling mulia, selalu mengutamakan diri yang lebih. Oh, saya ini lebih nih, lebih apa nih? Lebih duit lah, contoh lah ya. Misalkan saya ini orang kaya. Oh, saya ini orang kaya. Mana lawan? Dengan itu, kita aku jamin lah. Padahal dalam dirinya itu ada sifat sombong, Mas. Karena ada merasa aku lebih. Seperti sifat sombong iblis. Iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Kalau secara logika betul. Secara logika. Tapi iblis tidak tahu, tidak teliti siapa yang nyuruh sujud. Yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang nyuruh sujud kepada Adam, yakni Allah Subhanahu wa taala. Adam tidak nyuruh iblis, "Oi, sini. Sujud dengan aku." Siapa kau? Itulah kau. Tapi yang memerintahkan ini Allah. Yang memerintahkan Allah untuk sujud. Maka iblis, aku lebih baik daripada dia. Maka hilangkan aku lebih. Ya. Katakan dalam diri, aku tidak ada apa-apa. Orang lain lebih baik daripada aku. Jadi lebihnya itu ke orang lain. Aku tidak ada apa-apa. Itu hijrah secara batin. Hilangkan sifat sombong. Kemudian hijrah secara kedua, secara batinnya ini secara zahir. Bagaimana hijrah secara zahir? Ada yang tahu? Tidak, Ustaz. Ada yang tahu hijrah secara zahir? Tidak tahu. Ada yang tahu? Mudah sekali. Hijrah secara zahir yakni berkata-kata yang baik, berkata-kata yang
yang baik. Kata-kata ini kan nampak zahir. Bertingkah laku yang baik sesama kawan. Hablum minan nasnya baik. Hablum minan nasnya baik. Berkata-kata dengan kawan dengan baik. Bergurau dengan baik. Tidak menyakitkan hati. Karena barang siapa yang bisa menjaga mulutnya dan lubang bagian bawahnya, insya Allah masuk dalam surga. Barang siapa, ya betul. Barang siapa yang bisa menjaga mulutnya dan lubang bagian bawah, maka dia masuk surga. Masya Allah. Nah, maka hal ini yang harus hati-hati. Hijrah secara zahir, yakni kata-kata dengan kawan dengan baik. Kalau memang tak ada yang mau diomongkan, lebih baik diam. Seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang dapat saya sampaikan. Saya berdiri di sini bukan maksud untuk menggurui, tetapi kita sharing sama-sama, kita diskusi sama-sama. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.